Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Gustiawan dari kelas 11 TK 3, ingin menyampaikan tentang materi ban dan pelek roda. 1. Ban dan pelek kendaraan yang menggunakan ban pneumatik diisi dengan udara bertekanan. Ban adalah satu-satunya bagian kendaraan yang berhubungan permukaan jalan. Ban tidak dapat berdiri sendiri pada kendaraan, akan tetapi harus dipasang pada pelek supaya dapat dipergunakan. 2. Fungsi ban. 1. Menahan seluruh berat kendaraan. 2. Karena berhubungan dengan permukaan jalan, maka ban akan memindahkan gaya gerak dan gaya pengereman kendaraan ke jalan, dan juga mengontrol start, akselerasi, deselerasi, pengereman, dan berbelok. 3. Mengurangi kejutan yang disebabkan oleh permukaan jalan yang tidak beraturan. 3. Konstruksi ban. 1. Carcas merupakan rangka ban yang keras, angkup kuat untuk menahan udara yang bertekanan tinggi, tetapi harus cukup fleksibel untuk meredam pemahan beban dan beraturan. Carcas terdiri dari pay atau layer dan core atau kembaran anyaman paralel dari bahan yang kuat yang direkatkan menjadi satu dengan karet. Core pada ban-ban bus atau truk biasanya dibuat dari nyalon atau baja, sedangkan untuk mobil-mobil penumpang kecil biasanya terbuat dari polyester atau nilon. 2. Thread adalah lapisan karet luar yang dilindungi carcas terhadap kehausan dan kerusakan yang disebabkan oleh permukaan jalan. Ini adalah bagian yang langsing berhubung dengan permukaan jalan dan menghasilkan tahanan gesek yang memudahkan gaya gerak dan gaya pengereman kendaraan ke permukaan jalan. 3. Spindle wheel adalah lapisan karet yang menutup bagian samping ban dan melindungi carcas terhadap kerusakan dari luar. Sebagai bagian ban yang paling besar dan paling handball, spindle wheel terus-menerus melentur di bawahnya beban yang dipikulnya selama berjalan. Spindle wheel tercantum nama pabrik pembuat, ukuran ban, dan info lainnya. 4. Breaker adalah lapisan terletak di atas carcas dengan thread yang memperluas daya tingkat keduanya. Breaker meredam kejutan yang timbul dan permukaan jalan ke karakter dan biasanya digunakan pada ban dengan bias play, ban untuk bus dan truk, serta truk ringan menggunakan breaker yang terbuat dari nilon, sedangkan untuk mobil penumpang menggunakan beban polyester. 5. Bell atau rigid breaker. Ini adalah tipe breaker yang digunakan pada ban radial bell dan diletakkan seperti sarung mengelilingi ban di antaranya carcas dan karet thread untuk menahan carcas dengan kuat. Ban untuk mobil penumpang menggunakan rigid breaker yang tersusun dari kawat baja, rayon atau polyester, sedangkan untuk bus dan truk menggunakan rigid breaker dari kawat baja. 6. Brake. Untuk mencegah robeknya ban terdiri dari rim, oleh karena itu berbagai gaya yang bekerja sisi bebas atau bagian samping play di sekeliling oleh kawat baja yang disebut kawat brake udara bertekan, dan di dalam ban merindang brake keluar
pada rim pelek dan bertahanan kuat di sana. Bit juga dilindungi dari kerusakan karena gesekan dengan pelek dengan jalan memberinya lampiran karet yang disebut shaft strip, konstruksi flipper blade, tow with heel base transfer with fire. Tipe-tipe ban. 1. Ban bias. Ban ini dibuat dengan lapisan benang atau serat arang miring membentuk sudut 30 derajat sampai 40 derajat terhadap garis tengah ban. Susunan seperti ini untuk menopang beban pada arah memanjang dan arah melintang, akan tetapi pada saat menerima beban vertikal, lapisan benang cenderung melihat sebaliknya pada ban radial. Benang tidak melihat dan ban bias bisa menghasilkan jalannya kendaraan lebih lembut, tetapi kemampuan membelok dan ketahanan ausnya kurang bila dibandingkan dengan ban radial. 2. Ban radial. Lapisan serat ban ini tegak lurus dengan garis tengah ban, ditambah lapisan sabuk atau bel atau rigid biker searah lingkar ban yang terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang dibalut karet untuk membuat tiret lebih rigid. Selanjutnya, perawatan ban. Pemeriksaan tekanan udara. Memeriksa tekanan udara ban jadi salah satu tips merawat ban mobil agar tahan lama. Terlebih lagi untuk Anda yang selalu berpergian menggunakan mobil, lakukanlah memeriksa secara berkala, paling tidak sebulan sekali. Selanjutnya adalah materi pelek. 1. Pengertian pelek roda. Pelek merupakan komponen yang vital bagi keselamatan dalam pengendaraan, sehingga harus cukup kuat menahan beban vertikal dan beban samping, gaya pengendaraan dan pengereman, serta berbagai gaya yang menubuhnya. Pelek juga harus seringan mungkin dan harus balance sehingga dapat berputar dengan mulus pada kecepatan tinggi dengan rim yang dirancang dengan tepat agar dapat menahan ban dengan kuat. Tipe-tipe pelek roda. Pelek dapat dibedakan menurut metode pembuatan dan bahannya. Ada 2 tipe yang umumnya digunakan sekarang, yaitu baja press dan baja besi tuang atau cast lead alloy. 1. Pelek baja press. Pelek tipe preset steel ditch wheel ini terdiri atas rim yang dilas ke ditch. Ditch dibuat dari lembaran baja yang dipres. Konstruksi seperti ini mudah untuk diproduksi dalam jumlah yang banyak. Pada umumnya mobil menggunakan tipe ini karena tahan lama dan kualitas merata. 2. Pelek dari bahan campuran besi tuang. Pelek cast lead alloy ditch wheel ini terbuat dari bahan campuran, biasanya dari aluminium atau magnesium. Pada umumnya digunakan untuk mengurangi berat dan menambah penampilan kendaraan. Sistem kode spesifikasi pelek. Contoh, ukuran pelek tercetak pada permukaan pelek itu sendiri biasanya meliputi lebar, bentuk, dan diameter pelek. 41 atau 2 C kali 13 1 2 3 5.50 F kali 15 STC 1 2 3 4. Lebar pelek dalam inci. 2. Bentuk flash pelek. 3. Diameter pelek dalam inci. 4. Tipe rim. 1. Lebar pelek dalam inch. Yang tadi disebutkan juga
41 atau 2, 5.50. 2. Bentuk flash pelek yang tadi disebutkan juga, C atau F. 3. Diameter pelek dalam inch, 13 atau 15. 4. Tipe rim yang tadi disebutkan juga sama. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata yang saya katakan, saya minta maaf. SMK bisa, SMK hebat, Bunda Satria Jaya. TKRO, disiplin, komitmen, kompeten.